Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini bercerita tentang Chen Ping'an yang melanjutkan perjalanan ke kerajaan Huai Huang dan secara tidak sengaja bertemu guru kekaisaran Meng Liang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah Chen Ping'an menghajar Ye Han dan wanita tua Fen Weiran yang berhasil melarikan diri, pedang abadi muda itu tampak tak berdaya, menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Tak ada yang bisa ia lakukan, jimat kecerahan murni giok itu telah lama hancur. Jika tidak, bahkan dengan teknik abadi yang aneh dan tak terduga yang mampu menyebarkan roh yin seperti kabut sambil menyembunyikan inti emas yang baru lahir, selama jimat dari Istana Awan Departemen Chongshuan itu diaktifkan, yang langsung menyelimuti area seluas beberapa li, patriark tua dari alam abadi Baodong ini kemungkinan besar tetap tak akan bisa melarikan diri. Sedangkan dirinya sendiri, setelah pertempuran besar itu, ia tak lagi mampu menggambar jimat, dan lagi pula, beberapa jimat dari jejak sejati kitab elisir yang ia kuasai juga tak mampu melawan situasi ini. Itulah sebabnya para kultivator di gunung selalu merasa mudah untuk menang tetapi sulit untuk dibunuh, terutama praktisi Qi yang telah mencapai alam inti emas. Siapa yang tidak memiliki beberapa teknik penyelamatan jiwa? Dalam hal ini, seniman bela diri murni jauh lebih lugas. Dalam pertarungan satu lawan satu, kalah seringkali berarti kematian. Tapi itu tidak masalah, mahkota emas di kepala wanita tua itu masih ada. Mungkin dia tidak bisa membawanya, atau mungkin melarikan diri dengannya akan meninggalkan jejak yang jelas. Wanita tua itu terlalu waspada terhadap pedang terbangnya. Chen Ping'an mengeluarkan kipas lipatnya, memutarnya di antara dua jari, perlahan membuka dan menutupnya. Dia tersenyum dan berkata, "Apa? Kau percaya apapun yang kukatakan? Lalu bagaimana jika aku bilang aku seniman bela diri tingkat 6, bukan kultivator pedang sama sekali? Apa kau percaya padaku?" Chen Ping'an menatap salah satu kultivator dari puncak Meng Liang. "Kau yang mengatakannya." Orang itu langsung berlutut dan berteriak sekeras-kerasnya, "Apapun yang dikatakan pedang abadi, junior ini percaya." Chen Ping'an menoleh ke arah pemuda dan pemudi yang membawa pedang, lalu berkata, "Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Apakah kalian berdua, para guru abadi, mendapatkan sesuatu dari perjalanan kalian ke kota Suijia?" Pemuda itu terkulai di tanah. Wanita muda itu berkata dengan lembut, melapor kepada Dewa Pedang, "Kita tidak mendapatkan apa-apa." Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, "Bukankah lelaki tua bermonyet di bahunya itu memikirkan kalian berdua selama pertempuran yang kacau itu?" Kultivator wanita muda itu berkata dengan getir, "Begitu kami melihatnya, kami langsung melarikan diri." Chen Ping'an mengangguk dan berkata, "Begitulah seharusnya. Di masa depan, beritahu adik juniormu untuk memiliki temperamen yang lebih baik. Ketika kau pergi keluar untuk menjelajahi dunia, perbanyaklah mengamati dan sedikit bicara." Tanpa diduga, Dewa Pedang Muda yang tak terduga ini bersikap sopan dan ramah, tetapi kultivator wanita muda itu tidak merasakan kegembiraan, hanya merasa semuanya telah hilang. Dia tahu, tanpa ragu, bahwa dia dan adik juniornya sedang dalam masalah. Hilhu, seorang seniman bela diri tingkat tubuh emas dari kerajaan Meng Liang, Fen Weiran, kuil tua kota Huangyue, layang-layang abadi, penguasa kota Ye Han, beberapa tewas, beberapa terluka. Siapa di antara mereka yang telah berbicara dengan pedang abadi ini yang memiliki akhir yang baik? Chen Ping'an menggosok pelipisnya, sedikit mengernyit, lalu langsung merasa lega. Ia tersenyum pada keduanya dan berkata, "Bertemu adalah takdir. Kalian berdua pergi duluan." Adik laki-lakinya, yang telah tergeletak di tanah, bangkit dan berlari menuju pintu masuk aula utama. Kakak perempuannya yang lebih tua berusaha menghentikannya, tetapi sia-sia, karena mengira akan ada adegan berdarah di mana kepala seseorang dipenggal oleh pedang terbang kapan saja. Yang mengejutkannya, adik laki-lakinya tidak hanya berlari menjauh, tetapi juga dengan cemas berteriak, "Kakak, cepat!" Kultivator wanita muda itu menatap pedang abadi berjubah putih, yang matanya yang tersenyum selembut angin musim semi namun sedalam sumur kuno. Ia ragu sejenak, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih, pedang abadi, atas belas kasihanmu." Dengan gemetar, ia mengalirkan energi spiritualnya dan perlahan melayang keluar dari aula istana naga yang hancur. Chen Ping'an berjalan lurus ke depan, menaiki tangga. Dewa Danau Yin Hou sedang duduk di sana. Sedangkan pedang terbang, pedang itu terus-menerus mengitari pedang abadi berjubah putih. "Pedang abadi, lakukanlah sesukamu. Aku, misalnya, tidak akan mengangkat jari atau berpikir sesat hari ini." Namun, Chen Ping'an tidak duduk di kursi yang seperti singgasana itu, ia hanya mengetuknya dengan jarinya, seolah-olah ia sedang memeriksanya. Chen Ping'an berbalik, meletakkan tangannya di sandaran tangan singgasana naga, menghadap semua orang di aula. "Aku agak picik, aku tidak bisa membedakan orang baik dari orang jahat. Jadi kukira kalian setengah baik dan setengah jahat. Malam ini di perjamuan, setengahnya akan mati, dan setengahnya lagi akan hidup.
Kalian bisa jadi teman dekat atau musuh bebuyutan yang ingin saling menghancurkan. Bagaimanapun, kalian semua tahu latar belakang dan sejarah keluarga masing-masing. Katakan padaku, siapa yang telah melakukan kejahatan apa? Cobalah pilih yang besar, semakin mengejutkan semakin baik. Jika orang lain telah melakukan hal-hal yang tidak kalian lakukan, maka kalian menjadi orang baik, dan kalian akan memiliki kesempatan untuk hidup. Keheningan memenuhi aula. Sang pedang abadi berjubah putih tersenyum lagi. Satu hal lagi, perkelahian dan rencana jahat di gunung tidak dihitung. Malam ini, kita hanya membicarakan hal-hal di bawah gunung. Tiba-tiba, sebuah suara lembut dan jernih berkata dengan lembut, "Pedang abadi, sekarang masih siang. Kau seharusnya tidak mengatakan, malam ini." Chen Ping'an menatap orang yang berbicara, yang ternyata adalah gadis muda bergaun hijau zamrud. Dilihat dari posisi duduknya, dia adalah murid kesayangan alam abadi Baodong. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku. Aku melihat aula istana naga begitu terang sehingga aku mengira itu malam." Ye Han tiba-tiba berkata, "Jadi pedang pusaka Dewa Pedang bukanlah artefak magis. Jadi begitu, tapi itu masuk akal." Chen Ping'an melambaikan tangannya. "Aku tahu kalian, Dewa Inti Emas, punya trik yang tak terhitung jumlahnya. Cepat pergi." Ye Han tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju, membiarkan pedang panjang itu menembus seluruh tubuhnya dan tetap tertancap di dinding. Ye Han menghela napas, "Aku tak pernah menyangka kota Huangyue kita akan jatuh ke kondisi seperti ini. Putraku yang paling menjanjikan telah meninggal, kepala kuil telah meninggal, dan aku, Ye Han, juga telah merusak fondasi Daoku, tanpa harapan untuk maju lebih jauh dalam kehidupan ini. Dewa Pedang, apa yang harus aku, Ye Han, lakukan agar kau tidak mengejar kami ke kota Huangyue dan membasmi kami?" Chen Ping'an tersenyum, "Sederhana saja. Jangan coba-coba membingungkanku di sini. Karena aku tidak bisa menghancurkan inti emasmu, kau harus segera mencari pendukungmu." Setelah kesengsaraan surgawi sebelumnya, dia memang muncul di atas kota Suijia. Kalau aku tidak salah, kau ada hubungannya dengannya. Alam orang itu sangat tinggi, dan dia cukup banyak menyakitiku. Ketika dia datang, kita bisa menyelesaikan masalah lama dan baru. Namun, jika dia bisa memanggil dalang di balik pencuri harta karun yang sukses itu untuk berurusan dengan junior sepertiku, maka kau, Ye Han, benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Aku hanya bisa menyelinap pergi. Tuan Danau kita di sini memiliki seorang kepala kanal di bawah komandonya, dan kuilnya memiliki plakat yang sangat bagus. Air hijau mengalir terus. Ye Han berkata tanpa daya, "Karena pedang abadi telah mengungkapkan rahasia surgawi, apakah itu berarti kita hanya bisa bertarung sampai mati, dan kau tidak akan membiarkanku mengambil jiwa Helu?" Chen Ping'an tersenyum, "Aku ingin mengatakan aku akan membiarkanmu mengambil 3 jiwa dan 7 roh Tuan abadi kecil He, agar metode pelarianmu meninggalkan petunjuk. Tetapi bahkan jika aku mengatakan itu sebelumnya, apakah kau, Ye Han, berani melakukannya? Kurasa kau tidak akan melakukannya." Ye Han mengangguk, "Memang, aku tidak akan melakukannya." Kalau begitu, seperti yang dikatakan pedang abadi, air hijau mengalir terus. Penguasa kota Huangyue langsung menghancurkan token giok di pinggangnya. Sosoknya lenyap di telan udara. Chen Ping'an menoleh ke atap, tatapannya seolah telah mencapai permukaan danau Changjun yang jauh. Efek menyusutnya ruang dari token giok ini bahkan lebih dahsyat daripada jimat emas berukuran 1 inci persegi. Chen Ping'an menggosok pelipisnya. Kepalanya berdenyut-denyut. Pedang panjang di dinding berkilauan dengan cahaya keemasan, menembus titik vital krusial di tubuh Hilehu yang tanpa kepala. Kemudian, semburan asap hitam mengepul dari tubuh Hilehu, seketika berubah menjadi 10 gumpalan, berusaha berhamburan ke segala arah. Namun, pedang abadi berjubah putih melambaikan lengan bajunya, menghantamkan semuanya ke dinding, di mana mereka berubah menjadi abu dan berhamburan ke bawah. Ketika ia mengangkat kepalanya, ekspresinya melunak. "Sekarang kau bisa mulai menyatakan fakta dan alasan. Kau harus menghargai ini, aku percaya bahwa dalam kehidupan kultivasimu sebelumnya, hanya sedikit saat di mana alasan saja dapat membantumu bertahan hidup." Pedang abadi berjubah putih meraih udara, dan sarung pedang terbang kembali kepadanya, pedang panjang itu tersarungkan di udara. Ia duduk di singgasana naga, pedangnya bersandar horizontal di pangkuannya. Yan King menghadap Dewa Pedang berjubah putih yang duduk tinggi di atas dan berkata dalam-dalam, "Kau benar-benar menakutkan seperti ini." Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Jangan hanya bilang kau, aku bahkan menakuti diriku sendiri." Gadis muda bergaun hijau zamrud itu segera meraih pergelangan tangan Yan King, wajahnya dipenuhi kecemasan, air mata menggenang di matanya. Ia berkata melalui telepati, "Bibian, kumohon, sungguh, jangan katakan apa-apa lagi. Dia sudah mencoba membunuhmu 2 kali sebelumnya, sungguh. Kali ini, yang ia sebut, tidak lebih dari 3. Pedang abadi ini berbicara dengan teka-teki, tak seorang pun dapat memahami atau menebak maksudnya, tetapi niatnya secara umum tidak dapat menipuku. "Bibian, kumohon, kumohon?"
Di antara seluruh sekte, hanya kau dan leluhur kedua yang benar-benar tulus kepadaku. Aku tidak ingin kau mati juga. Chen Ping'an menyandarkan sikunya di sandaran tangan kursi naga, bersandar ke samping, duduk dengan malas. Jika kau tidak segera bicara, aku akan mulai menebas tanpa pandang bulu. Maka, seseorang mulai mengungkap rahasia praktisi Qi lainnya. Itu adalah seorang kultivator alam gua dari sekte saingan. Fondasi sekte itu tidak dalam, dan ranah kultivatornya tidak tinggi, tetapi perbuatan jahat yang dilakukan tidak sedikit. Ini dipilih dengan cermat oleh orang yang berbicara. Di ambang hidup dan mati, jika mereka tidak menggunakan otak mereka, apakah mereka akan menunggu sampai mereka mencapai dunia bawah yang legendaris dan Istana Raja Yama untuk menuntut keadilan? Istana Naga Danau Changjun tetap terang benderang, sehingga sulit membedakan siang dari malam. Namun, pemandangan di atas danau kini telah berubah menjadi bulan sabit yang menggantung di atas dahan-dahan willow, tenang dan damai. Kota Suijia telah lama memadamkan lampu dan menurunkan lentera-lenteranya. Setiap rumah tangga terkunci rapat, tidak berani menambah penerangan di malam hari, agar tidak mengundang masalah. Ombak jernih terbelah, dan seorang dewa pedang muda berjubah putih dengan pedang di punggungnya muncul, ditemani oleh penguasa Danau Changjun yang telah meminum pil penenang. Sedangkan untuk Istana Naga, setelah sekian lama keributan, lebih dari separuh penghuninya tewas, bukan separuh yang semula disepakati. Tak satu pun dari mereka yang secara ajaib selamat merasa bahwa penguasa Dewa Pedang ini pemarah. Mereka semua selamat, jadi mengapa harus berkecil hati? Chen Ping'an mengeluarkan sebuah botol porselen sebening kristal, di dalamnya terdapat riak arus kehijauan yang lembut. Botol ini, yang berisi saripati transportasi air, tidak hanya langka dan berharga, tetapi juga merupakan pertolongan yang tepat waktu baginya. Chen Ping'an tersenyum, Tuan Danau, menurutmu keberuntunganmu baik atau buruk? Sang Dewa Danau, yang tak lagi mengenakan jubah dharma ungu cerah, tersenyum dan berkata, aku sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Mulai sekarang, aku, Dewa Danau Changjun, akan dengan tekun melindungi tanah dan air ini. Mengenai masa depan yang jauh, aku tak berani bicara sembarangan. Aku akan dengan sederhana dan jujur mengikuti instruksi Dewa Pedang, melindungi perairan Danau Changjun selama 100 tahun dengan cuaca yang baik, tanpa bencana alam. Mengenai bencana buatan manusia, aku akan terus mengikuti nasihat Dewa Pedang dan membiarkannya begitu saja. Bicara sembarangan? Itu pepatah yang bagus di antara kalian, para Dewa Air. Chen Ping'an terkekeh lalu berkata, dan jangan lupakan hal lainnya. Dewa Danau Yin Hou membungkuk dengan tangan terkepal dan berkata, aku pasti akan mengukirnya di hatiku. Dewa Pedang, yakinlah. Jika tidak berhasil, saat kau kembali dari perjalananmu di masa depan dan melewati Danau Changjun, kau bisa menebasku dengan pedang lain. Sang pedang abadi berjubah putih kemudian pergi, menghunus pedangnya ke kejauhan. Penguasa Danau Changjun, yang telah kehilangan jubah naga dan tahta naganya, tetap tertunduk untuk waktu yang lama. Baru setelah Dewa Pedang Muda itu menempuh perjalanan sekitar 100 li jauhnya, ia menghela napas panjang lega. Ia tak pernah menyangka bahwa sekadar hidup akan terasa begitu membahagiakan. Ketidakkekalan Dao Agung tak pernah sejelas ini. Sebelumnya, ketika Dewa Pedang itu berada di istana naganya, mengapa ia merasa seperti Dewa Kota yang memberikan pahala dan hukuman yang jelas? Aneh sekali. Mungkin inilah sebutan Dewa Pedang sejati dalam legenda. Dua kultivator wanita muncul dari air dan muncul ke permukaan danau. Ketika Dewa Yin Hou melihat wajah yang luar biasa cantik itu lagi, ia merasa seolah-olah menatapnya akan membakar matanya. Semua ini salah para kultivator dari alam abadi Baodong yang menyebabkan bencana besar seperti itu. Dewa Yin Hou mendengus dingin dan menghilang ke dalam air. Gadis kecil bergaun hijau zamrud itu mengeluh, sang Dewa Pedang itu serakah sekali. Setelah mendapatkan mahkota emas abadi milik leluhur tua Fen, dia bahkan tidak menyayangkan milik Bibian. Dan bukan itu saja, dia bahkan berani bertanya apakah ada koin panas minor atau koin hujan gandum. Memang benar aku benar tidak mengagumi para Dewa Pedang. Dewa Pedang seperti ini, yang mencabuti bulu angsa yang lewat, sama sekali tidak punya sikap seperti Dewa Pedang. Ternyata Yan King tidak lagi memiliki mahkota emas di kepalanya. Dia memegang tangan gadis itu, memandang ke kejauhan, ekspresinya datar, lalu tersenyum, ya, mengapa Cui Yatou mengagumi orang seperti itu? Gadis itu memeluk lengan Yan King, mengguncangnya pelan, dan bertanya dengan polos, Bibian, mengapa kita tidak kembali ke sekte bersama murid-murid kita? Dunia luar sangat berbahaya. Yan King tiba-tiba tertawa, Cui Yatou, kita jangan kembali ke sekte dulu. Bagaimana kalau kita menjelajahi Jianghu? Gadis itu berpikir sejenak, lalu wajahnya berseri-seri dengan senyum cemerlang. Oh, bagus. Aku sudah lama ingin minum alkohol diam-diam. Saat para kultivator istana naga Danau Changjun berpencar, sang peri berjubah putih menghunus pedangnya ke dalam kota, tetapi tidak langsung pergi ke rumah hantu. Sebaliknya, ia menyandarkan pedangnya di punggung, mendarat di sebuah gang gelap, dan membungkuk untuk mengambil koin minor heat.
Sambil memegang koin itu di satu tangan, ia mengetuk dahinya dengan kipas lipat di tangan lainnya, wajahnya muram dan tampak malu, bergumam, mengambil uang kotor seperti ini? Aku menghasilkan kekayaan yang sangat besar di Istana Naga di dasar danau, pasti tidak seburuk itu, kan? Lupakan saja, kau benar, tidak ada salahnya mengambilnya. Jangan khawatir, aku sudah bertahun-tahun tidak benar-benar menjadi seorang kultivator. Aku menghasilkan uang, aku berkultivasi, aku berlatih tinju. Siapapun yang lebih buruk adalah putra atau cucunya. Membunuh jiwa yang baru lahir dan naik ke surga itu sulit, tetapi bertarung dengan diriku sendiri, pernahkah aku kalah? Baiklah, aku telah kalah, dan cukup menyedihkan. Tetapi pada akhirnya, bukankah itu karena aku luar biasa? Kata-kata ini mungkin hanya akan dipahami oleh Jiang Xiangzhen, atau yang Ningsing dari Biro Chongsuan, jika mereka hadir. Dengan lambaian lengan bajunya yang lebar, pedang abadi berjubah putih itu berjalan santai kembali ke rumah hantu. Sesekali, para dewa pintu yang melewati pintu-pintu, yang dipenuhi secercah cahaya spiritual, akan langsung mundur dan bersembunyi. Dengan ketukan ringan jari kakinya, ia melompati dinding dan mendarat di halaman. Saat mendarat, Chen Ping'an langsung menyipitkan matanya. Du Yu terkejut, seolah melihat hantu di siang bolong. Ia segera membuka tangannya, memperlihatkan pil baju zirah militer di telapak tangannya, yang entah bisa membeli berapa set baju zirah pengumpul embun manusia ilahi. Meskipun giginya gemeretak, ia tetap melontarkan keluhannya dalam satu tarikan napas. Senior, seorang pria yang awalnya menyebut dirinya Yo Fei, lalu mengaku bernama Jiang Xiangzhen, mengaku sebagai saudara baikmu. Ia merenggut anak itu. Aku merapal mantra pengikat padanya, membuatnya tak bisa menggerakkan otot sedikit pun, jadi aku bahkan tak bisa bertarung sampai mati. Ia juga mengatakan bahwa anak yatim piatu itu memiliki potensi kultivasi dan ia membawanya kembali ke benua hidung botol, berpesan kepadamu untuk tidak khawatir dan pergi ke utara dengan tenang. Chen Ping'an mengangguk, lalu dengan lambaian tangan, ia mencabut pedang dan sarung pedang abadi itu, lalu menancapkannya ke pilar di koridor. Kemudian ia duduk di kursi bambu, memasang labu pedangnya, dan pedang terbang 15 melesat masuk dengan riang. Chen Ping'an bersandar, perlahan berkata, aku tahu. Kau boleh menyimpan pil zirah gagak emas ini. Itu milikmu, tak perlu sopan pada orang itu. Lagi pula, dia punya uang, dan terlalu banyak uang bisa membakar tangannya. Du Yu sangat gembira, menahan diri untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak bisa mempertahankan ekspresi datarnya. Ia akhirnya bisa duduk dengan nyaman di bangku kecil dan dengan cermat memeriksa pil baju zirah militer yang tak ternilai harganya. Chen Ping'an meliriknya dan tersenyum, aku tidak akan lama di sini. Kau akan meninggalkan kota ini bersamaku nanti, dan setelah itu, kita akan berpisah. Tapi izinkan aku memberitahumu sebelumnya, tentang kehidupan, kematian, dan peruntunganmu di masa depan, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau belum tentu akan mati. Aku sudah menyampaikan pesan kepada penguasa Danau Changjun bahwa setelah perjalanan ke utara ini, aku akhirnya akan kembali ke selatan. Bagimu, ini bisa dianggap jimat pelindung, tapi tetap saja bukan jimat penyelamat. Kalau aku tidak salah, dalang dibalik rencana di kota Suijia bukanlah satu kultivator hebat, melainkan dua. Untungnya, salah satu dari mereka kemungkinan besar terhubung dengan kerajaan Mengliang. Dia sudah berhasil. Membunuhku, ada alasannya, tapi mungkin bukan obsesi yang terlalu kuat. Tentu saja, skenario terbaiknya adalah jika mereka tidak mengincarku, dan aku tidak mati di utara, maka jimat pelindung itu akan selalu efektif. Lagi pula, aku bukan leluhur atau orang tuamu. Mulai sekarang, Du Yu, kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk keberuntungan. Jadi, jika kau terbunuh, setidaknya harus ada seorang kultivator jiwa baru lahir yang melakukannya, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalaskan dendammu saat itu. Beberapa hal. Chen Ping'an masih belum mengatakannya. Misalnya, Jiang Xiangzhen tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Mungkin, selain bertemu Du Yu, ada hal-hal lain yang Jiang Xiangzhen hindari untuk dibicarakan dengan orang luar. Orang ini, yang berasal dari sekte yang sah, menurut Chen Ping'an, adalah seorang abadi sekte yang tindakannya bahkan lebih tidak lazim daripada seorang kultivator liar. Dan Chen Ping'an tahu betul betapa merepotkannya kultivator liar seperti Liu Laocheng dari Pulau Gongliu di Danau Shujian dan Liu Ximao dari Pulau Qingxia, belum lagi Jiang Xiangzhen juga punya uang. Chen Ping'an bahkan tidak yakin harta magis siapa yang lebih banyak jika orang ini bertemu Cui Dongshan. Ia memperkirakan mereka berdua akan duduk di bangku kecil, memecahkan biji melon, dan alih-alih berkelahi, mereka hanya akan melempar harta magis bolak-balik, satu demi satu. Bisakah mereka mengobrol sepanjang malam seperti itu? Jadi, masih perlu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Menambahkan anak itu, yang entah kenapa tampak, terperosok ke dalam lubang uang, semua itu dihitung sebagai bantuan yang diberikan Chen Ping'an, dan jumlahnya tidak sedikit. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa sedikit tak berdaya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama,
Du Yu dengan hati-hati menyelipkan pil zirah gagak emas ke lengan bajunya. Sial, ini berat sekali, pikirnya, lalu menyeringai, Senior, bukan aku, Du Yu, yang menyombongkan diri, tapi setelah mengalami begitu banyak hal bersamamu, keberanianku kini luar biasa. Chen Ping'an menatap Du Yu. Du Yu terkekeh, aku sudahi saja. Seolah-olah ia sendiri yang mengatakannya, menyelamatkan senior itu dari kesulitan. Chen Ping'an membuka kipas lipatnya, mengipasinya dengan lembut, dan dengan senyum cerah, berkata, oh, setelah bertemu Jiang Xiangchen, kemampuan saudara Du Yu telah berkembang. Du Yu tertawa licik, aku tidak berani, tidak berani. Senior Jiang adalah rekan dan teman baikmu. Aku, seorang junior di antara junior, tidak bisa berharap untuk menyamainya. Chen Ping'an memejamkan mata dan tersenyum, kau menjijikkan lagi. Du Yu menggaruk kepalanya. Setelah fajar, sang senior menugaskannya tugas aneh, membeli syair musim semi, dewa pintu yang dilukis, dan huruf musim semi, dan keberuntungan dari sebuah toko di kota Suijia. Du Yu gelisah, bukan karena takut disiram kotoran begitu keluar, tetapi karena takut diganggu oleh para dewa puncak gunung seperti leluhur Tua Fen atau Tuan Kota Yihe, yang mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk menamparnya sampai mati dan melarikan diri. Mengenai hasil perjalanan senior ke Danau Changjun tadi malam, Du Yu tidak berani bertanya lebih lanjut karena senior itu sendiri tidak mengatakan apa-apa. Du Yu dengan gemetar pergi membeli barang-barang yang belum pernah disentuhnya seumur hidupnya. Ia tidak hanya membayarnya, tetapi juga memberi uang tip tambahan. Sialan, aku harus bersikap baik dan murah hati setiap hari sekarang. Jika ia secara tidak sengaja menakuti seorang anak di jalan, Du Yu bahkan ingin meminta maaf secara proaktif. Ia kembali ke rumah hantu dengan mulus dan sama sekali tidak terluka. Du Yu berdiri di luar pintu, membawa sebuah buntalan, dan menyeka keringatnya. Jiang Hu itu berbahaya, penuh dengan niat membunuh, memang, lebih menenangkan untuk tetap dekat dengan senior itu. Saat ini, Du Yu melihat semua orang di jalan sebagai seorang guru yang sangat tersembunyi. Kemudian, sang senior mengambil bungkusan itu, dan tanpa bantuan Du Yu, ia mulai menempelkan dewa-dewa pintu, syair, serta karakter, musim semi, dan keberuntungan, sendirian. Ketika sang senior selesai menempelkan karakter, musim semi, terakhir, ia mendongak, tenggelam dalam pikiran dan tak bisa berkata-kata. Du Yu entah kenapa teringat sang senior pernah berkata, angin musim semi sekali, dan bahwa itu adalah pepatah terbaik di dunia, yang tak boleh disia-siakan. Keduanya meninggalkan rumah hantu itu. Sang senior pergi ke reruntuhan kuil Dewa Api. Kemanapun ia pergi, rakyat jelata berhamburan, takut padanya bagaikan serigala dan harimau. Di lokasi aula utama, sang senior berjongkok, mengambil 3 batang dupa, lalu menyalakan dan menanamnya di tanah, sambil tersenyum, aku tidak bisa membiarkan keinginanmu terwujud dan menghilang begitu saja saat kau menutup mata. Aku masih membutuhkanmu untuk kembali dan mengurusku. Lain kali kita bertemu, setelah kau mengutukku, jangan lupa membelikanku minuman. Du Yu tidak tahu mengapa sang senior berkata demikian. Mungkinkah dewa kuil Dewa Api ini, yang sudah mati, hidup kembali? Bahkan jika kuil itu dibangun kembali dan pemerintah setempat membuat ulang patung tanah liatnya, dan bahkan jika istana kerajaan layar perak tidak menghapus catatan gunung dan airnya, berapa banyak dupa dan berapa banyak doa khusyuk dari penduduk kota Suijia yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuh emas itu? Setelah keduanya meninggalkan kota Suijia bersama, mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari melalui pegunungan dan perairan, dan kemudian pada suatu hari, si senior, yang telah lama membuang topi bambu dan jubah hijaunya, mengambil kembali topi bambu dan tongkat jalannya, dan membawa kotak bambu yang berat itu, tetapi masih mengenakan jubah panjang seputih salju. Chen Ping'an menyerahkan 2 lembar kertas kepada Du Yu, satu disebut, jimat lampu penerangan Qiyang, dan yang lainnya disebut, jimat penembus rintangan. Mulai sekarang, ketika kau berkelana di dunia persilatan, berbuat baik atau jahat adalah urusanmu sendiri, Du Yu. Namun, jika kau menemukan hal-hal tambahan yang bisa dilakukan atau tidak dilakukan, seperti menjadi pahlawan dunia persilatan yang baik hati, atau menjadi praktisi Qi yang membasmi iblis dan melenyapkan bahaya bagi rakyat, barulah kau boleh menggunakan kedua jimat ini. Jika tidak, jangan serakah. Meskipun kau mempelajari metode menggambar jimat, anggaplah mereka seperti 2 lembar kertas bekas. Bisakah kau melakukannya? Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk menerimanya. Jika kau menerimanya, ingatlah untuk menghancurkannya setelah membaca. Jika kau tidak menerimanya, pergi saja, tidak apa-apa. Du Yu menerima kedua lembar kertas itu tanpa ragu. Senior, tenang saja, seperti katamu, hidup, mati, dan rezeki semuanya adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Hari ini aku mengambil 2 lembar kertas ini. Nanti, setelah aku menguasai jimat abadi yang kau ajarkan, selama aku tidak berada dalam situasi kematian yang pasti dan aku masih punya semangat, aku, Du Yu, pasti akan melakukannya. Orang itu tersenyum dan menepuk bahu Du Yu, baguslah.
Du Yu sebenarnya sedikit berkaca-kaca. Menyaksikan sosok senior itu perlahan menghilang di kejauhan. Du Yu tiba-tiba bertanya, "Senior, karena Anda seorang dewa pedang, mengapa Anda tidak menghunus pedang Anda ke kejauhan?" Orang itu hanya membetulkan topi bambunya, melambaikan tangan, dan melanjutkan berjalan. Kerajaan Huai Huang adalah negeri kecil yang tandus di utara, dan semua orang, mulai dari istana hingga rakyat jelata, miskin, sedemikian rupa sehingga raja tidak dapat mengirimkan pejabat untuk mempersembahkan kurban ke 5 gunung suci tepat waktu. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa pejabat dari Kementerian Ritus dan Pendapatan tidak boleh naik gunung. Mungkin karena istana kekaisaran kurang menunjukkan rasa hormat kepada para penguasa 5 gunung suci, ditambah dengan minimnya kuil lokal dan lemahnya aroma dupa, para iblis seringkali menimbulkan masalah di pasar dan pedesaan kerajaan Huai Huang. Oleh karena itu, seringkali terdapat dewa-dewi sejati dan biksu terkemuka dari negeri lain yang berkelana melalui pegunungan dan sungai, menyelamatkan rakyat dari kesulitan. Namun, tokoh-tokoh yang sangat dihormati ini, yang cukup populer di daerah setempat, tidak pernah bisa masuk ke dalam keluarga elit sejati kerajaan Huai Huang, dan kemudian hanya melewati ibu kota untuk menghindari penolakan. Pada hari ini, di jalur perbatasan antara kerajaan Huai Huang dan kerajaan Yinping di selatan, seorang cendekiawan berjubah putih yang mengenakan topi bambu menyerahkan dokumen perjalanannya dan memasuki kota perbatasan. Ia berkeliaran sebentar, lalu duduk di atas kotak bambu di jembatan layang pasar, mengunyah panikuk daun bawang yang baru dibeli, mendengarkan seorang pendongeng menceritakan kisah-kisah aneh dan fantastis kepada penduduk setempat dan beberapa pedagang keliling kecil. Pendongeng itu seorang lelaki tua, berusia 70-an, tetapi secara mengejutkan masih penuh semangat, suaranya menggelegar bagai guntur. Ia meludah sambil menceritakan bagaimana sesosok iblis besar yang ganas muncul di Kabupaten Buyao, menguasai sebuah gunung. Setiap malam, iblis itu berubah menjadi asap hitam dan menyusup ke kota kabupaten, khususnya menculik gadis-gadis muda, dan pihak berwenang tak berdaya menghentikannya. Namun, seorang dewa sejati tua, diundang oleh seorang hakim kabupaten, mendirikan sebuah altar dan melakukan ritual, memanggil petir. Tiba-tiba, di malam yang tadinya cerah dan diterangi cahaya bulan, hujan deras dan guntur menggelegar. Dengan bunyi, krak, sambaran petir menyambar gunung yang dalam tempat iblis besar itu bersembunyi di tengah miasma. Selanjutnya, seorang penebang kayu yang berani mengikuti suara itu ke dalam gunung dan menemukan seekor ular besar, setebal sumur, yang telah mati tersambar petir. Kasihan sekali para gadis itu, cekungan gunung itu dipenuhi tengkorak dan tulang, yang tampaknya milik para wanita malang itu. Semua orang yang mendengarkan terkesiap kedinginan, bulu kuduk mereka berdiri, dan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Sang cendekiawan berjubah putih salju juga terkesiap dan mulai berjalan bersama yang lain. Beberapa pendengar maju dan memimpin dalam memberi tip, dan yang lainnya mengikuti, mengeluarkan dompet mereka dan memasukkan beberapa koin tembaga ke dalam mangkuk putih besar. Sang pendongeng melirik uangnya di mangkuk, mengelus jenggotnya, dan tersenyum, cukup untuk 2 teko anggur. Akhirnya, sang pendongeng menceritakan bahwa ada juga iblis-iblis pelanggar hukum yang membuat kekacauan di Kabupaten Yuhu, tetapi sayangnya, hakim di kabupaten itu kikir, tanpa koneksi, dan tidak mau menghabiskan banyak uang untuk mengundang para dewa sejati atau penguasa surgawi turun gunung untuk menaklukkan para iblis. Penduduk Kabupaten Yuhu sungguh menyedihkan, terus-menerus diganggu, dan berada dalam kekacauan. Untungnya, meskipun iblis-iblis nakal merajalela, kultivasi mereka tidak tinggi, jauh lebih rendah daripada iblis ular Kabupaten Buyao yang disambar petir surgawi. Jika tidak, itu akan menjadi tragedi kemanusiaan yang sesungguhnya. Rakyat jelata menikmati kegembiraan itu, sehingga seorang pria bertanya siapa sebenarnya iblis di Kabupaten Yuhu itu. Pendongeng itu kemudian menceritakan bahwa di kota kabupaten, ada hantu gantung berjubah putih yang suka menakut-nakuti penjaga malam dan mengetuk pintu rumah orang-orang hingga larut malam, sehingga membuat orang-orang tidak berani keluar malam-malam di kota kabupaten itu. Ada juga roh rubah dan kelinci dari makam-makam terpencil, yang sering muncul sebagai wanita yang mempesona, memikat pria, dan menyedot esensi vital mereka. Lebih lanjut, sekelompok roh jahat yang ganas telah mengusir para biksu dari sebuah kuil, mengambil alih tempat tinggal mereka, dan ada juga seorang gadis berjubah hijau di penyeberangan feri, yang membuat rumahnya di air sungai dan menimbulkan masalah. Seseorang kemudian tidak percaya, mengatakan bahwa kerajaan Yinping dan kerajaan Huai Huang mereka selalu damai, dan tidak ada roh atau iblis yang terlihat selama beberapa abad, jadi mengapa mereka tiba-tiba muncul sekaligus? Mungkinkah itu hanya orang-orang malas yang sengaja berpura-pura menjadi hantu dan roh untuk menipu uang? Si pendongeng itu geram, mengatakan bahwa ia sendiri telah melihat bangkai siluman ular di Kabupaten Buyao dan wajah pucat hantu air berjubah hijau di penyeberangan feri. Para pendengar mencemooh, semuanya tak percaya. Pria tua itu melihat sekeliling, akhirnya menatap cendekiawan berjubah putih yang baru saja menghabiskan panikuk daun bawangnya, lalu menunjuk, cendekiawan ini, seorang pengembara dari jauh,
pastilah banyak membaca dan berpengetahuan. Tanyakan padanya, apakah benar-benar ada hantu dan roh di dunia ini? Cendekiawan, meskipun kau belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, apa yang kau dengar juga penting. Semua orang memandang pemuda bertopi bambu, yang menggelengkan kepala dan berkata, aku belum pernah melihat mereka, juga belum pernah mendengar tentang mereka. Rengekan sorak-sorai terdengar. Si pendongeng menyadari bahwa keadaan semakin buruk dan segera mengemasi mangkuk putih besarnya, waktunya tutup, waktunya tutup. Sialan para cendekiawan ini, mereka bukan hanya tidak memberi uang, mereka bahkan tidak tahu bagaimana memberi muka. Jelas, tak satu pun dari mereka punya harapan untuk lulus ujian kekaisaran. Begitu kios penuh sesak, para penonton bubar. Sang pendongeng melotot tajam ke arah cendekiawan asing yang membawa kotak bambunya. Chen Ping'an tersenyum, berdiri, dan memanggul kotak bambunya. Pedang abadi, labu penyembuh pedang, dan kipas bambu giok semuanya telah ditempatkan di dalam kotak bambu sebelumnya, hanya menyisakan tongkat pendakian gunung yang hijau di tangannya. Sepanjang perjalanan, tongkat pendakian gunung telah disempurnakan, dan ia juga memiliki beberapa jimat kertas kuning biasa yang tersembunyi di lengan bajunya, semuanya adalah jimat pemula umum dari jejak sejati gulungan dan, seperti jimat lentera yang ki, jimat pembersih debu, dan jimat penghancur rintangan. Chen Ping'an menghampiri lelaki tua itu, Pak Tua, saya akan mentraktir Anda minum, Anda mau? Pendongeng itu menatapnya dengan curiga, memperhatikan bahwa ia tampak seperti tidak bisa mengikat ayam, tidak seperti perampok atau penjahat. Namun, jalan Jianghu itu berbahaya, siapa yang tahu genangan air dangkal mana di jalan yang akan menyebabkan pergelangan kaki terkilir. Jadi, meskipun ia benar-benar ingin minum, ia terpaksa menelan ludahnya dan menolak dengan sopan sambil tersenyum. Tidak, saya menghargai kebaikan Anda, Tuan Muda, tetapi saya masih harus bergegas. Saya akan menyeberangi perbatasan ke kerajaan Yinping untuk mencari nafkah. Penginapan-penginapan di kota ini mematok harga seperti tukang daging, dan tidur di jalanan hanya akan menimbulkan masalah. Lebih baik menyeberangi celah gunung dan tidur di alam liar, di mana langit maupun bumi tak peduli. Chen Ping'an berkata dengan menyesal, baiklah kalau begitu, aku tidak akan menahanmu, Tuan Tua. Aku anggap saja ini menyelamatkan sepoci anggur fly whisk dari Menara Bishan. Mata lelaki tua itu berbinar, dan cacing anggur di perutnya mulai bergerak. Ia segera mengubah ekspresinya, menatap langit, dan tertawa terbahak-bahak, melihat langit, masih pagi, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Biarkan para saudara koin di kerajaan Yinping menunggu sebentar lagi. Tuan Muda, dengan keramahan Anda yang murah hati, aku tidak akan menolak. Ayo pergi ke Menara Bishan. Aku belum mencicipi anggur fly whisk ini. Terima kasih, Tuan Muda, aku akan mendapatkan setoples yang enak. Chen Ping'an mengangguk dan tersenyum, Tuan Tua, tidakkah Anda akan memanggil murid Anda untuk bergabung dengan kami? Pria tua itu tampak malu, lalu berbalik dan memberi isyarat, memanggil orang yang pertama kali melemparkan uang ke dalam mangkuk, dan berbisik, Tuan Muda punya mata yang tajam. Setibanya di restoran terbesar di kota itu, ketiganya diantar oleh seorang pelayan yang bersemangat ke tempat duduk di lantai 2. Chen Ping'an memesan meja yang penuh dengan hidangan dan 3 teko anggur fly whisk. Pak tua itu menunggu hingga ketiga teko anggur itu terhidang di atas meja, lalu diam-diam memindahkan teko anggur fly whisk yang telah diletakkan sang cendekiawan di samping muridnya ke hadapannya, sambil tersenyum, saya lupa memberitahu Anda sebelumnya, Tuan Muda, murid saya tidak minum. Anda sudah bersusah payah, sungguh merepotkan. Chen Ping'an tiba-tiba tersadar, kalau begitu saya akan meminta pelayan untuk mengambil teko anggur fly whisk tambahan ini. Harganya 2 tael perak, loh. Pria tua itu segera memeluk kedua kendi anggur itu, Tuan Muda, jangan lakukan itu. Apa gunanya mengambil anggur yang sudah ada di meja? Itu seperti membiarkan seorang wanita cantik menanggalkan pakaiannya dan pergi tidur, lalu mengusirnya, itu merusak suasana, bagaimana mungkin kau melakukan itu? Chen Ping'an membuka segel lumpur, menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Tua, Anda bukan dari kerajaan Mengliang, kan? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, saya berasal dari kerajaan Qingjing di ujung barat. Saya telah menjadi pendongeng sejak usia 26 tahun, dan telah berkelana melintasi hampir selusin negara. Saya pernah ke kerajaan Mengliang sekali, sungguh surga di bumi, sungguh langka. Saya sedang mempertimbangkan untuk memilih kerajaan Mengliang sebagai tempat pensiun saya di masa depan. Lagi pula, saya tidak punya saudara atau teman di kampung halaman saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika murid saya menjanjikan dan menghasilkan uang sungguhan, ketika saya menutup mata, saya bisa dimakamkan kembali di kampung halaman saya. Chen Ping'an tersenyum, kalau begitu minum saja.
Chen Ping'an hanya bisa mengatakan bahwa pendongeng di depannya adalah seorang kultivator tingkat ketiga, tetapi ini berarti pria tua itu benar-benar seorang kultivator pengembara dari 5 alam bawah, atau tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ye Han dan Fen Weiran, para kultivator inti emas yang setipis kertas itu. Di wilayah belasan negara ini, selain 2 dalang tersebut, Ye Han dan Fen Weiran sudah menjadi kultivator puncak yang tak terbantahkan. Sehari sebelumnya, riak energi spiritual di perbatasan belasan negara bergetar tanpa henti, bagaikan guntur musim semi, membuat Chen Ping'an merasakan suatu sensasi. Ia segera menerjang pedangnya, hanya untuk melihat garis emas yang sangat panjang tiba-tiba muncul di tanah, lalu terbakar habis seperti abu. Kemungkinan besar, ini adalah salah satu kultivator hebat yang sedang menarik kemampuan ilahi pengurungan spasial mereka, kemungkinan besar dalang dari kerajaan Mengliang yang telah memperoleh harta karun dari kota Suijia. Sedangkan kultivator hebat lainnya, yang namanya hanya dikenal sebagai Xia Zhen, belum muncul untuk menimbulkan masalah baginya. Secara logika, ini sangat aneh. Alam abadi Baodong milik Fen Weiran dan kota Huangyue milik Ye Han, beserta semua benteng pegunungan yang dipimpin oleh faksi masing-masing, kemungkinan besar adalah burung di dalam sangkar atau ikan di kolam yang dipelihara oleh orang ini. Kerugian sebesar itu tanpa ada reaksi menunjukkan 2 kemungkinan lain. Entah Xia Zhen sedang menggunakan kekuatan penuhnya, seperti singa yang memburu kelinci, dan kini menunggunya di suatu tempat, atau Jiang Xiangzhen telah diam-diam membereskan kekacauan itu sebelum muncul di kota Suijia, dan Xia Zhen sudah mati atau nyaris lolos tetapi sangat lemah, tidak mampu memberikan pukulan fatal padanya. Jika pendongeng ini memang ahli dari kerajaan Mengliang yang secara khusus datang menemuinya, Chen Ping'an tidak akan repot-repot berdebat, perkelahian akan menyelesaikannya. Pria tua itu tersenyum, "Ada apa, Tuan Muda? Apakah Anda punya kenalan di kerajaan Mengliang? Musuh yang tak terdamaikan? Atau kerabat atau teman terkasih? Jika yang terakhir, setelah saya selesai di kerajaan Yinping, ketika saya pergi ke kerajaan Mengliang dengan murid saya yang bodoh, saya dapat membantu Anda menyampaikan 1 atau 2 pesan. Hanya saja." Pria tua itu tersenyum licik, menggosok-gosokkan ibu jari dan jari telunjuknya. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya, "Tidak ada dendam yang mendalam, tidak ada permusuhan yang besar, kami menjaga privasi kami. Saya hanya mengagumi metode luar biasa seorang ahli dari kerajaan Mengliang, begitu teliti dan sempurna. Saya sungguh ingin mengundangnya minum dengan tulus. Pokoknya, situasi secara keseluruhan sekarang sudah beres, seperti meninjau permainan catur. Gerakan pembuka ahli ini saat itu luar biasa kuat, permainan tengahnya stabil, dan di akhir permainan, ia membuat begitu banyak gerakan brilian, namun tidak ada yang memahaminya atau menyemangatinya. Seperti ketika Anda bercerita, Pak Tua, jika seluruh penonton terdiam, tak bersuara, bahkan jika Anda akhirnya mendapatkan semangkuk besar koin tembaga, bukankah itu tetap akan menjadi penyesalan yang besar? Pria tua itu menyesap anggurnya, "Meskipun aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, kedengarannya masuk akal. Bagaimana kalau kita bersulang?" Chen Ping'an mengambil mangkuk anggurnya, mengetukkannya ke mangkuk pria tua itu, dan mereka berdua minum. Rasanya nikmat bukan hanya ketika minum anggur berkualitas bersama orang-orang yang sepemikiran. Di tengah bentrokan pedang, bersekongkol dengan orang-orang picik dan saling memandang sebagai musuh, dengan niat membunuh yang mengalir dalam cangkir-cangkir anggur di atas meja, juga merupakan bentuk kultivasi. Adapun anomali baru di negara utara kecil ini, kerajaan Huai Huang, di mana iblis tiba-tiba meningkat, hal itu juga terkait dengan energi spiritual yang mengalir deras seperti banjir, mengalir ke wilayah belasan negara dari luar. Tanpa kehadiran kolam guntur yang menghalangi, mereka secara alami menjadi aktif, seperti ular dan serangga yang bergerak dan muncul dari tanah setelah kebangkitan serangga. Namun, Chen Ping'an saat ini tidak berniat berselisih dengan ahli dari kerajaan Mengliang dan kultivator dalang bernama Xia Zhen. Di atas alam inti emas, kultivator jiwa baru lahir masih bisa diatasi. Jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Namun, bahkan hanya satu kultivator alam giok murni, apalagi keduanya, akan menjadi masalah besar baginya. Chen Ping'an tidak memiliki waktu, lokasi, atau koneksi manusia yang menguntungkan. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya dengan cara apapun, mengingat temperamen para kultivator di benua Gulu Utara, mereka sama sekali tidak akan ragu sedetik pun. Di benua Gulu Utara ini, yang eksklusif untuk para pendekar pedang abadi, lebih dari 1 atau 2 kultivator asing dengan latar belakang dan dukungan telah tewas dengan tragis. Jika tidak, Chen Ping'an, jika ia kejam, dapat dengan mudah mengantongi energi spiritual yang mengalir deras seperti air pasang ke hulu sungai menggunakan prasasti giok orang suci itu. Namun, menggunakan prasasti giok ini, yang dapat membuat Liu Laocheng waspada di Danau Shujian, melintasi benua, dan membawanya keluar untuk digunakan di benua Gulu akan menjadi skenario yang berbeda. Hal itu akan sangat tabu dan bahkan mungkin menimbulkan ketidaksenangan dan pertanggungjawaban akademi-akademi di benua itu. Dari 2 dalang,
Chen Ping'an lebih waspada terhadap kultivator hebat yang terhubung dengan kerajaan Mengliang daripada Xia Zhen. Orang ini sangat teliti dan terus berkembang, bahkan tanpa perlu bertindak sendiri. Dia hanya mengirim 2 bawahan dan mendapatkan harta karun penting itu dari kota Suijia. Seandainya Chen Ping'an tidak menerobos formasi di Istana Naga Danau Changjun di saat-saat terakhir, seniman bela diri alam tubuh emas yang sengaja bersikap tunduk di antara para kultivator puncak Mengliang itu pasti akan terus bersembunyi. Bertemu dengan Du Yu akan memberikan gambaran umum tentang situasi di Istana Kapak Hantu. Bertemu dengan Master Kanal Xiaoxi dan Nyonya Zhaoku akan memberikan pemahaman umum tentang adat istiadat dan praktik di Danau Changjun. Mengenal Yan Qing akan memberikan gambaran kasar tentang alam abadi Baodong, dan mengenal Hilehu akan mengungkapkan gaya kota Huang Yue, semuanya berdasarkan prinsip ini. Tentu saja, akan ada perbedaan, tetapi semakin lama seseorang berinteraksi dan semakin banyak kultivator yang ditemuinya. Semakin dekat seseorang dengan fakta dan kebenaran, dan, bagaimana jika, itu akan semakin mengecil. Terkadang, seseorang bahkan dapat melihat satu bagian dan memahami keseluruhannya, yang merujuk pada Dewa Kota Suijia, Fen Weiran, dan Yi Han, karena mereka semua adalah kepala keluarga masing-masing, dan gaya keluarga seringkali ditentukan oleh mereka. Yang satu melihat ke atas, yang lain melihat ke bawah, menggabungkan keduanya bagaikan kepala dan ekor dari seutas benang. Bernalar tidak selalu bermanfaat. Memahami aturan bukanlah hal yang buruk. Apakah Tuan Hu dan Marquis Yin bertindak wajar? Namun, mereka memahami cara menemukan aturan orang lain dan memahami modus operandi Chen Ping'an. Maka, ketika awan gelap menyelimuti Danau Changjun dan wilayahnya, Chen Ping'an tidak berani membunuhnya, karena khawatir danau, 3 sungai, dan 2 kanal akan meluap, melukai banyak orang tak berdosa. Di dalam Istana Naga, ia sama pantasnya dengan Yi Han dan Fen Weiran untuk dihukum mati, tetapi ia secara proaktif berjanji untuk melindungi orang-orang di wilayah kekuasaannya di masa depan, memperbaiki ki gunung dan air, serta menebus kesalahan masa lalunya. Oleh karena itu, pukulan dan pedang abadi berpakaian putih itu tak pernah mengenainya. Selanjutnya, sang pendongeng dan muridnya melahap makanan mereka dengan lahap. Chen Ping'an perlahan menyesap anggur di mangkuknya, sumpitnya tak tersentuh. Sang pendongeng bersendawa puas dan terkekeh, "Tuan muda, Anda belum menyentuh sumpit Anda, hanya minum. Apakah Anda tidak lapar sama sekali?" Chen Ping'an tersenyum, "Memang, saya tidak lapar. Lagi pula, saya rasa makanan ini memang seharusnya menjadi milik Anda, tetua yang terhormat." Pria tua itu berkata tanpa daya, "Kata-kata Tuan muda, mengapa seperti Zen seorang biksu botak, membuat orang tak dapat memahami maknanya?" Chen Ping'an bertanya, "Kapan Anda, tetua yang terhormat, akan melintasi perbatasan ke kerajaan Yinping?" Pria tua itu tertawa, "Saya pergi sekarang, setelah makan dan minum sepuasnya." "Oh, ngomong-ngomong, saya sudah belajar fisiognomi. Karena Anda mentraktir saya makan seperti ini, bagaimana kalau saya meramal nasib Anda?" "Jangan khawatir, Tuan muda, saya tidak akan meminta bayaran." Chen Ping'an mengangguk, "Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, tetua yang terhormat." Pria tua itu mengeluarkan beberapa koin tembaga yang diperolehnya sebelumnya dari lengan bajunya, dengan santai melemparkannya ke atas meja, mengelus jenggotnya, dan terdiam merenung. Chen Ping'an tersenyum tanpa bicara. Pria tua itu dengan lembut menggerakkan koin-koin tembaga di atas meja dengan jari-jarinya, mengerutkan kening, "Tuan muda baik hati dan orang yang sangat beruntung. Namun, Anda harus ingat, orang yang beruntung tidak pergi ke tempat tanpa keberuntungan. Pepatah lama tidak pernah tidak berdasar, jangan menganggapnya sebagai omong kosong yang samar. Saya melihat bahwa perjalanan Anda ke utara menuju kerajaan Huaihuang memungkinkan Anda pergi kemanapun, tetapi Gunung Jihuan, sekitar 100 li di depan, adalah tempat yang harus Anda hindari. Bagi Anda, itu adalah tempat tanpa keberuntungan. Pergi ke sana mungkin tidak menimbulkan bahaya besar, tetapi jika Anda benar-benar bertemu roh jahat yang menghalangi jalan Anda, itu hanya akan menyebabkan komplikasi yang tidak perlu, yang pada akhirnya tidak diinginkan." Chen Ping'an tersenyum, "Baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkan Anda, tetua yang terhormat, dan melewati Gunung Jihuan." Pria tua itu mendongak dan tertawa, "Tuan muda benar-benar percaya padaku?" Chen Ping'an tersenyum, "Bagaimana mungkin seseorang tidak percaya pada perkataan seorang tetua? Lagi pula, berjalan-jalan di kerajaan Huaihuang, mengambil jalan memutar beberapa langkah lagi bukanlah masalah besar." Pria tua itu berdiri dan memuji, "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda, Tuan muda. Saya akan pergi sekarang dan segera menyeberangi perbatasan." Meramal selalu membuat orang gelisah, karena mengungkap rahasia surgawi. Chen Ping'an mengangguk, "Saya akan menghabiskan kendi anggur ini, lalu saya juga akan mengambil jalan memutar ke utara dan tidak akan pergi ke Gunung Jihuan untuk mengundang masalah." Pria tua itu meninggalkan menara Bishan bersama muridnya yang bodoh. Setelah Chen Ping'an menghabiskan kendi anggur Flywis produksi lokal,
Ia turun ke bawah untuk melunasi tagihan dan sejenak tertegun, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia membayar 20 tael perak penuh untuk anggur dan hidangan tersebut. Ternyata ketika si pendongeng turun ke bawah, ia diam-diam mengambil 2 kendi anggur berharga menara Bishan yang telah berusia 20 tahun, dengan alasan bahwa temannya di lantai atas yang akan membayarnya. Chen Ping'an tidak terlalu mempermasalahkannya, karena identitas pria itu bukan lagi misteri, sehingga ia tidak perlu khawatir dan dapat fokus pada kultivasinya. Membayar tambahan sekitar 10 tael perak sepadan dengan usahanya. Pada akhirnya, Chen Ping'an benar-benar melewati Gunung Jihuan, yang awalnya merupakan tempat indah dengan banyak air terjun yang ingin ia kunjungi. Di dalam Gunung Jihuan, di paviliun setengah gunung untuk beristirahat, seorang pemuda dengan sabuk giok hijau di pinggangnya berwajah pucat. Di sampingnya ada Ye Han, Fen Weiran, dan seorang wanita tua, leluhur kedua alam abadi Baodong. Itu adalah Xia Zhen, yang untungnya lolos dari maut. Xia Zhen meraung, "Pak Tua, mengapa kau menggagalkan rencana besarku? Aku sudah jelas-jelas mengatakan kepadamu bahwa aku telah mengirim surat kepada pendekar pedang agung di wilayah tengah, yang menyatakan bahwa orang ini adalah kaki tangan Jiang Xiangzhen. Sekalipun Jiang Xiangzhen bersembunyi di kegelapan, dia akan tetap ketakutan dan gemetar. Kau berhasil mengusir umpan kali ini. Jika pendekar pedang agung marah, apa kau benar-benar berpikir kau telah menyempurnakan inti pedang bawaan dan memasuki 5 alam atas? Apa kau bodoh? Aku sudah bersumpah bahwa artefak setengah abadi itu milikmu, dan aku hanya mencari benda-benda lain darinya. Apa kau masih belum puas? Apa kau harus bahagia hanya jika kita berdua tidak mendapatkan apa-apa?" Di puncak gunung yang jauh, seorang cendekiawan tua berjubah Konfusianisme tersenyum tipis. Seorang pendongeng dan seorang pemuda berwajah kusam muncul di sampingnya, lalu sosok mereka saling tumpang tindih, menjadi satu pribadi. Ini kemungkinan merupakan teknik abadi dari tubuh sejati Dewa Yang dan Dewa Yin yang berkelana keluar tubuh bersama-sama. Pria tua itu tertawa, "Jangan coba-coba menakutiku dengan kata-kata kosong itu." Dengan temperamen pendekar pedang agung itu, bahkan jika dia menerima surat rahasia itu, dia tidak akan repot-repot bertindak seperti itu, memancing umpan. Apa kau benar-benar berpikir ini pertempuran kecil kita di belasan kerajaan ini, yang membutuhkan usaha sekuat itu? Pria tua itu tak lain adalah guru agung kerajaan Mengliang. Dia mencubit pedang terbang komunikasi dengan 2 jari dan menghancurkannya dengan ringan. Terlebih lagi, pendekar pedang agung itu tidak pernah menerima surat rahasiamu. Wajah Xia Zhen menggelap, lalu tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. "Apa kau berencana menjadi musuh bebuyutanku, Xia Zhen?" Guru agung yang tua tersenyum. Wilayah sekitar selusin kerajaan ini sekarang memiliki energi spiritual yang meningkat pesat, menjadikannya tempat yang tidak baik maupun buruk. Kita telah bertetangga selama bertahun-tahun, dan kau, Xia Zhen, terkenal sulit dihadapi. Meskipun dao fundamentalmu telah rusak, aku masih tidak bisa membunuhmu, dan bahkan lebih sulit bagimu untuk membunuhku. Yang kita perebutkan adalah siapa yang memasuki 5 alam atas terlebih dahulu. Jadi, untuk apa aku hanya berdiam diri dan melihatmu mengirim pesan ke kediaman abadi pendekar pedang agung di wilayah tengah? Jika pendekar pedang agung itu benar-benar membenci Jiang Xiangzhen dan rela menurunkan statusnya untuk menyerang seorang pendekar pedang junior, lalu kau kemudian melekatkan diri pada sosok sekuat itu dan mendapatkan dukungannya, bagaimana mungkin aku, bahkan jika aku mencapai alam murni giok, masih bisa bersaing denganmu untuk memperebutkan wilayah belasan kerajaan ini? Xia Zhen, sungguh disayangkan. Dalam amarahmu, kau memperlambat laju penghisapan energi spiritual perbatasan, dan kau juga menghabiskan 2 minggu penuh dengan cermat menyiapkan susunan pemindah gunung di Gunung Jihuan bersama 3 antek. Sepertinya susunan itu takkan pernah bisa digunakan? Xia Zhen mencibir, "Kau tidak di sini." Pria tua itu berpura-pura tersadar, "Kau benar. Aku hanya tidak tahu kekuatan dan kehebatan siapa yang lebih kuat, embrio inti pedang halusku yang kecil atau susunan pemindah gunungmu. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran di antara kita, bertarung lebih awal akan menghemat masalah. Tidak seperti dulu, ketika kau kuat dan aku lemah. Keadaan telah berbalik. Tidak bisakah kau, Xia Zhen, melihat situasi ini?" Guru agung kerajaan Mengliang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Namun, bukan berarti aku meremehkanmu, Xia Zhen, tetapi susunan jimat ini memang bisa melukainya, tetapi mungkin tidak dapat menjebaknya. Aku membantumu menjauh dari jurang kehancuran. Kau, Xia Zhen, seharusnya tidak bersikap tidak tahu berterima kasih, mengandalkan surat rahasia yang mungkin akan lenyap tanpa jejak untuk memainkan trik yang saling menghancurkan dengan Jiang Xiangzhen. Mengenai berita beberapa abad terakhir, untuk mencegahmu menemukan petunjuk apapun, informasi telah diblokir, jadi aku tidak sepengetahuanmu. Namun, aku tahu lebih banyak tentang beberapa kisah lama daripada dirimu, Xia Zhen. Jika kau mengirim surat rahasia itu kepada pendekar pedang agung di utara, aku tidak akan mencegat pedang terbang itu." Pria tua itu menahan tawanya, menatap Xia Zhen dengan tatapan penuh ejekan dan rasa iba.
Karena dia adalah pendekar pedang laki-laki yang putri tunggal kesayangannya dilukai oleh Jiang Xiangzhen, sehingga menunda daonya. Dia tentu saja akan berusaha keras untuk membunuh Jiang Xiangzhen. Tapi orang yang kau kirimi surat itu adalah seorang wanita. Sepertinya kau tidak begitu jelas tentang keluhan dan kasih sayangnya di masa lalu dengan Jiang Xiangzhen. Kekesalannya bukanlah, seperti yang dikabarkan, penyesalan atas kegilaannya terhadap Jiang Xiangzhen, melainkan kebencian atas perselingkuhan dan perselingkuhannya. Jika mereka bertemu, dan Jiang Xiangzhen merayu dan memikatnya, tidakkah kau benar-benar takut bahwa wanita abadi pedang itu akan berbalik dan menghadiahi kita berdua dengan tebasan pedang? Jadi, Xia Zhen, kau benar-benar tidak bisa dianggap sekutu yang baik. Jika kultivasi pemuda itu lebih tinggi, dan dia berada di tahap jiwa baru lahir seperti kita, aku mungkin akan bersekutu dengannya untuk membunuhmu. Untuk saat ini, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, dan tidak ada gunanya bicara lagi. Aku tidak akan melawanmu dan menguras kultivasiku. Kau bisa menyerap energi spiritual secara perlahan untuk pulih. Selangkah lambat berarti setiap langkah lambat. Menurut perhitunganku saat itu, hambatan jiwa baru lahirmu secara alami akan datang 60 tahun lebih lambat dariku. Sekarang sepertinya hati Dao Mu masih labil. Dengan tingkat kultivasi kita, jika kau masih bertindak dengan gaya kultivator nakal yang sama yang selalu memanfaatkan orang lain, kau akan sangat menderita. Pavilion tempat Xia Zhen berdiri langsung berubah menjadi debu. Ye Han, Fen Weiran, dan leluhur kedua dari alam abadi Baodong semuanya terpaksa terbang keluar, melayang tertiup angin, wajah mereka penuh kepanikan. Pria tua itu mengabaikan mereka, bagaimanapun, kita adalah sekutu. Aku hidup dalam penyamaran di kerajaan Mengliang, dan meskipun awalnya aku memiliki motif tersembunyi, pengalaman di dunia fana sungguh bermanfaat bagi hati daoku. Karena itu, aku selalu bisa menekanmu dan mendapatkan lebih banyak darimu. Apa kau benar-benar percaya itu hanya masalah rencana? Tidak, itu karena aku, Xia Zhen, telah menangkap sedikit peluang integrasi dao jiwa baru lahir lebih awal darimu. Jika Jiang Xiangzhen benar-benar teman orang itu, mengapa ia sengaja meninggalkan masalah? Ia hanya melihat lebih jauh dari kita, setelah memperhitungkan bahwa hari ini akan tiba. Apakah kau tidak takut? Aku takut, karena ini adalah rencana yang terang-terangan, dan aku bersedia jatuh ke dalam perangkap dan menghancurkan rencanamu, semua demi mendirikan sekteku dan menguasai wilayah belasan kerajaan ini di masa depan. Bagimu, Xia Zhen, ini tentu saja sebuah konspirasi, yang bertubi-tubi, setiap kali berakhir dengan kesia-siaan. Aku bahkan curiga bahwa pedang terbang komunikasi ini, yang kucegat, sengaja ditinggalkan untukku oleh Jiang Xiangzhen. Xia Zhen mengendalikan auranya dan tersenyum, kau menghancurkan rencana besarku dan masih mencoba mengganggu pikiranku. Dasar pencuri tua, rencanamu bagus. Pria tua itu mendesah, Xia Zhen, kebenaran dan kepalsuan, baik dan buruk, terlepas dari niat awalku, ketulusan atau tipuan, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, aku tidak akan dengan sengaja menghalangi penyerapan energi spiritualmu. Namun, aku sudah selangkah lebih maju, tidak, 2 langkah lebih maju. Jadi, ketika aku berhasil menembus dan memasuki 5 alam atas, aku akan memberimu pilihan, melarikan diri dari tempat ini dan terus menjadi kultivator pengembara yang nakal, atau menjadi kepala percandian sekteku. Maka kita tak perlu lagi memperebutkan sebidang kecil wilayah pegunungan dan perairan ini dalam pertikaian dao yang tak perlu. Jika kita bisa memiliki 2 kultivator alam giok murni dalam satu sekte, berbagi kehormatan dan kehinaan, terhubung erat, dan kita berdua adalah kultivator nakal yang dibenci orang lain, bukankah itu akan menjadi kisah abadi di Beijuluzo? Xia Zhen tetap diam, menatap cendekiawan tua yang berdiri di puncak gunung. Akhirnya, Xia Zhen bertanya sambil tersenyum, apakah sejak awal kau begitu bernafsu ingin merekrutku sebagai biksu untuk sektemu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, di bawah 5 alam atas, tidak peduli apakah kau adalah apa yang dunia sebut sebagai makhluk abadi duniawi, semua orang masih tersapu oleh arus. Hanya setelah aku mendapatkan harta karun berjasa itulah kondisi pikiranku menjadi sempurna, memberiku penglihatan dan keluasan pikiran. Oleh karena itu, setelah Jiang Xiangzhen melukaimu, aku tak terpikir untuk menendang seseorang saat ia terjatuh. Kalau tidak, karena aku telah mencegat pedang terbang itu, mengapa aku harus berdiam diri dan melihatmu berlama-lama di Gunung Jihuan tanpa pergi? Menukar luka dengan luka, dan memotong rumput sampai ke akar-akarnya, kultivator nakal mana yang tidak akan melakukan itu? Xia Zhen menekankan tangannya pada ular hijau bertanduk yang sedang tertidur lelap, lalu mengerucutkan bibirnya. Lalu, pernahkah kau berpikir bahwa aku mungkin memiliki lebih dari 1 pedang terbang komunikasi? Bahwa pedang yang kau cegat itu hanya pengalihan? Bahwa aku sengaja membiarkanmu mendapatkannya? Mengapa kau tidak menghitung waktu sejak Jiang Xiangzhen meninggalkan kota Suijia untuk kembali ke selatan, dan ketika aku muncul di Gunung Jihuan? Bukankah aku, Xia Zhen, telah memperhitungkan bahwa ia dan Dewa Pedang Utara mungkin muncul bersama? Pria tua itu menghela napas, sudah kubilang. Jika kau ingin berjudi, silakan saja.
Kau, Xia Zhen, sudah berjudi dengan mata merah, jadi tidak ada gunanya bicara lagi. Xia Zhen meringis dan berkata, ya, aku berjudi dengan mata merah sekarang. Jika kau terus berdiri di sana berbicara seolah itu mudah, jangan salahkan aku karena mempertaruhkan cedera lain hanya untuk memperlambat penyempurnaan inti pedangmu. Pria tua itu melambaikan tangannya, baiklah, kalau begitu anggap saja sekte masa depanku akan memiliki satu tempat pemujaan alam murni giok yang lebih sedikit. Xia Zhen mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan tegas, anjing tua, enyahlah. Aku tidak tahan melihatmu. Pria tua itu hanya tersenyum dan sosoknya menghilang. Xia Zhen berdiri di tengah reruntuhan pavilion, mondar-mandir bak binatang buas dalam sangkar. Kemudian ia melambaikan tangannya, dan selusin puncak, baik besar maupun kecil, termasuk Gunung Jihuan, menjulang ke udara seolah-olah akarnya telah terpotong, ujungnya mengarah ke bawah, terbalik, dan menggantung. Kemudian mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Setiap kali mereka menghantam pegunungan dan perairan di dekatnya, mereka mengaduk debu yang menutupi langit. Kekuatan setiap gunung yang runtuh sudah merupakan daya bunuh yang mencengangkan antara tahap inti emas dan jiwa baru lahir. Sayang sekali susunan jimat pemindah gunung ini tidak bernyawa, membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipasang, dan tidak dapat dipindahkan. Pedang abadi muda itu, yang pantas dicincang menjadi 1000 keping, telah memperingatkan bajingan tua itu, dan karena ia tidak memasuki wilayah Gunung Jihuan, susunan jimat pemindah gunung yang megah dan mengesankan itu menjadi lelucon dan pajangan belaka, jadi Xia Zhen menggunakannya untuk melampiaskan amarahnya. Dalam radius 1000 li, terdengar suara gemuruh yang luar biasa dari seekor lembu tanah yang membalikkan punggungnya. Hal ini membuat hati Ye Han dan 2 orang lainnya tegang. Xia Zhen hendak mencabut seluruh Gunung Jihuan di bawah kakinya dan melemparkannya dari ketinggian di lautan awan. Namun, Xia Zhen mengerutkan kening. 2 orang, atau lebih tepatnya, 3 orang, sedang berjalan menyusuri jalan pegunungan. Sepasang suami istri, yang tampak seperti rekan Dao, berdiri berdampingan, mengobrol dan tertawa. Wanita itu menggendong bayi yang dibedong, tatapannya lembut. Sebilah pedang panjang seputih salju yang sangat ramping tergantung di pinggang wanita itu. Kulit kepala Xia Zhen sudah terasa gatal. Sedangkan pria itu, ia membuat Xia Zhen merinding. Pria itu mengeluh, apa yang terjadi? Kau telah mengganggu anakku dan saudari Li. Sekarang aku harus membuat wajah-wajah lucu untuk sementara waktu demi menenangkan mereka. Kali ini, Xia Zhen benar-benar putus asa. Wanita yang dipanggil, saudari Li, oleh pria itu dengan penuh kasih sayang. Jika wanita itu benar-benar orang yang dicurigainya, maka bahkan jika ia mempertaruhkan nyawanya, ia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Di bagian tengah benua Gulu Utara, ada seorang dewa pedang bernama Li Chai. Pedang terbang kelahirannya bernama Snowflake. Pedang pribadinya bernama Frost Dragon. Dia adalah salah satu dewa pedang yang tidak pergi ke Gunung Gantung dan tetap tinggal di benua Gulu Utara. Karena rasa hormat, dewa pedang menjadi dewa pedang agung. Kedengarannya mengada-ada. Namun, kekuatan penghancurnya nyata. Setiap dewa pedang alam kelima atas di benua Gulu Utara adalah asli, tanpa hiasan apapun. Bahkan kultivator pedang jiwa baru lahir, seperti yang berasal dari sekte Qionglin, jarang berani memprovokasi mereka, menganggapnya memalukan bahkan jika mereka menang. Namun, jika seorang kultivator pedang baru memasuki alam murni giok, mereka hampir pasti harus bertarung beberapa kali dengan dewa pedang lainnya. Jika mereka mati, itu wajar karena nasib buruk dan keterampilan yang kurang memadai karena berani mengambil risiko, tidak mampu menyandang gelar dewa pedang, jadi kematian mereka hanyalah takdir mereka. Tetapi jika mereka bisa bertahan hidup, mereka akan memenuhi syarat untuk berdiri bersama dewa pedang lainnya di tanah benua Gulu Utara. Xia Zhen menggertakkan giginya, menghadap jalan pegunungan, dan membungkuk, salam, pedang agung abadi Li. Salam, Senior Jiang. Jiang Shangzhen menyeringai jenaka, oh, sekarang kau tahu cara memanggilku senior. Wanita itu mengerutkan kening, kalau bukan karena kau agak bijaksana dan mengirimkan pedang terbang untuk memberitahuku, kau pasti sudah mati sekarang. Dasar kultivator nakal, apa kau tidak mengerti etika? Ganti urutannya. Kepala Xia Zhen hampir meledak di tempat. Ia tergagap, salam, Senior Jiang. Salam, Dewa Pedang Agung Li. Jiang Shangzhen menepuk lengan Dewa Pedang perempuan itu, jangan begitu, saudari Li. Apa kau tidak tahu orang macam apa Jiang Lang itu? Aku tidak pernah peduli dengan formalitas seperti ini. Wanita itu mendengus dingin, aku akan membalas dendammu nanti. Aku tidak setuju pergi ke Danau Shujian untuk membantumu memamerkan gengsimu. Jiang Shangzhen tetap tenang, membungkuk, mengangkat ujung kain bedong, dan berkata dengan senyum lembut, gadis kecil, ibumu yang baru kau kenal sedang marah. Cepatlah dewasa, dan ketika kau belajar berbicara, bantu ayah memohon belas kasihan. Bibir wanita itu melengkung ke atas, lalu menekan ke bawah. Kasihan Xia Zhen, ia hampir gila. Jiang Shangzhen menoleh ke arah Xia Zhen. Kau sepertiku dulu, jago berkelahi dan lari,
yang langka dan patut dipuji. Itulah sebabnya aku meninggalkanmu seperti anjing, berpikir selama aku bertemu Suster Lee dan kita pergi ke selatan bersama, kau bisa hidup lebih tenang, dan aku tidak akan terlalu mengganggumu. Tapi sayangnya, kemampuanmu untuk melarikan diri hanya setengah dariku dulu, dan pikiranmu kacau. Guru Agung Kerajaan Mengliang mengatakan begitu banyak hal jujur kepadamu, memperlakukanmu seperti putranya sendiri, tetapi kau tidak mendengarkan sepatah kata pun. Ketika aku, Jiang Xiangzhen, berada di benua Gulu Utaramu, aku melihat banyak orang gunung yang mencari kematian dan kemudian memintaku untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi orang sepertimu, yang mencari kematian dengan berbagai cara, sungguh langka. Xia Zhen berkata dengan suara berat, dengan rendah hati aku memohon kepada Senior Jiang untuk memberiku satu kesempatan lagi, hanya satu kesempatan terakhir. Jiang Xiangzhen tertawa, pedang abadi agung dari utara itu memang diam-diam dipancing ke sini olehmu, tetapi istriku dan aku, dengan satu hati, bersama-sama melawan musuh, dan dengan susah payah kami berhasil memukul mundurnya. Di dekat sungai besar di wilayah tengah itu, sebuah dasar sungai yang besar dan sebuah lubang besar digali, dan sekarang seharusnya ada sebuah danau besar yang muncul entah dari mana. Bukankah itu menyenangkan? Sungguh sulit baginya, seorang pedang abadi, hanya untuk membunuhku, Jiang Xiangzhen, dia harus menyembunyikan identitasnya. Untungnya, saudari Li familiar dengan niat pedangnya. Kalau tidak, jika aku, Jiang Xiangzhen, tidak meninggalkan lengan atau kaki di benua Gulu Utaramu, dewa pedang itu pasti akan bunuh diri dengan menabrak balok tahu. Nyaris celaka, benar-benar celaka. Kau, Xia Zhen, benar-benar gelisah. Aku takut padamu, ya? Tuan Xia Zhen, kumohon, bolehkah? Xia Zhen tak ragu lagi. Sama sekali tak ada cara untuk menyelesaikan ini dengan damai. Dengan suara keras. Ratusan ribu Xia Zhen bertransformasi dari tubuh aslinya, beberapa terbang, beberapa berlari liar, beberapa menggali tanah, berhamburan ke segala arah. Selama seseorang bisa lolos, ia bisa hidup. Teknik rahasia ini, yang harus dibayar mahal, bahkan jika menyebabkan luka lebih lanjut, lebih baik daripada dihajar habis-habisan oleh dua kultivator alam kelima atas. Jiang Xiangzhen berseru kaget, terakhir kali, bukan metode melarikan diri ini. Astaga, dia benar-benar layak disebut abadi di mata semut-semut ini. Kau membuatku takut setengah mati. Pedang abadi perempuan di sebelah Jiang Xiangzhen mengerucutkan bibirnya, meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya, dan setelah sedikit gemetar, pedang itu tetap tersarung. Dari segala penjuru Gunung Jihuan, aliran ki pedang seputih salju bergulung-gulung, ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok, ada yang mengambang. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Jiang Xiangzhen mengulurkan tangan, meraih inti emas dan sosok mungil seukuran sebutir beras, lalu memasukkannya ke dalam dunia kecil Qiankun di lengan bajunya. Kemudian ia meraih lagi, menarik ular hijau bertanduk layu dari tanah ke dalam lengan bajunya, dan menggerutu, menyebalkan sekali, aku harus mencari uang dan harta lagi. Perempuan pedang abadi Li Chai memelototinya. Jiang Xiangzhen dengan lembut memanggil nama gadis yang baru saja dipilihnya kepada anak dalam gendongannya, sambil tersenyum, jangan khawatir, ini akan menjadi mas kawin gadis kecil ini. Li Chai merasa ketiga orang di sana agak mengganggu pemandangan dan bertanya dengan tidak sabar, bagaimana dengan ketiga katak di dalam sumur ini? Jiang Xiangzhen melirik ketiganya. Ketiganya sudah melayang di udara, berlutut. Xia Zhen adalah orang abadi di puncak gunung di hati mereka. Dan begitu saja, dalam sekejap mata, ia lenyap, kultivasinya lenyap. Jiang Xiangzhen menepuk lengan baju wanita itu dengan lembut, bagaimana kalau kita lupakan saja? Kita di depan putri kita. Saat ia berbicara, sehelai daun willow langsung menembus alis Yihehan dan Fen Weiran, akhirnya memasuki tubuh Jiang Xiangzhen. Ia tertawa, lagi pula, gadis kecil itu sedang tidur, dia tidak bisa melihat. Tubuh kedua kultivator inti emas itu jatuh ke kaki Gunung Jihuan. Jiang Xiangzhen bahkan tidak melirik mereka. Harta benda mereka yang tak seberapa, apakah itu sepadan dengan usahaku, Jiang Xiangzhen, untuk membungkuk mengambilnya? Akankah itu menghalangiku menghasilkan banyak uang? Hanya yang terakhir, patriar kedua dari alam abadi Baodong, seorang kultivator wanita di alam gerbang naga, yang tersisa, masih gemetar dan bersujud di tanah. Keduanya mulai terbang ke selatan. Li Chai sudah terbiasa dengan hal itu dan sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Jika bukan karena pria licik di sampingnya ini, ia pasti sudah mati di titik kemacetan alam inti emas. Saat itu, Jiang Xiangzhen kehilangan separuh nyawanya. Ini adalah salah satu dari sedikit usaha Jiang Xiangzhen yang gagal selama perjalanannya ke benua Gulu Utara. Namun ia masih tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ketertarikannya padanya saat itu memang nyata, tetapi sama seperti ketertarikannya pada wanita cantik lainnya, mungkin sedikit lebih, tetapi ia seharusnya tidak berjuang mati-matian untuknya. Selama bertahun-tahun, ia selalu ingin tahu jawabannya, bahkan melakukan perjalanan khusus ke benua Tongye, tetapi ia tidak bertemu Jiang Xiangzhen saat itu.
Master Sekte Sun Yuan dari Sekte Yugui berkata bahwa Jiang Xiangzhen telah pergi ke Tanah Suci Gua Awan dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Master Sekte tua itu bahkan membantunya memarahi Jiang Xiangzhen, mengatakan bahwa bajingan yang tidak beriman seperti itu harus mati di Tanah Suci Gua Awan, dan bahwa melihatnya saja akan mengotori mata Nona Li. Sudah sepantasnya baginya bahwa Tanah Suci sedang kacau dan ia hampir mati di sana. Namun, Li Chai juga tahu bahwa ketua sekte lama masih berada di pihak Jiang Xiangzhen, secara halus membicarakan banyak hal tentang dirinya, jelas berharap agar ia tidak menyerah pada Jiang Xiangzhen. Namun, baru setelah ia bertemu kembali dengan Jiang Xiangzhen, Li Chai, yang kini menjadi dewa pedang wanita di bagian tengah benua Gulu Utara, tidak lagi ingin tahu jawabannya. Li Chai menoleh dan melirik, lalu bertanya, "Kau tidak akan menyapa?" Jiang Xiangzhen menggelengkan kepalanya, terlalu banyak keterikatan dengan He Xiaoliang, dan dengan kau di sisiku, aku orang luar dan tidak takut masalah, tetapi kau seorang kultivator dari sini, jadi aku tidak bisa melibatkanmu. Li Chai tersenyum tipis. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, kesengsaraan surgawi di kota Suijia itu, aku melihat lautan awan yang tak kunjung usai. Itu akan menjadi masalah besar bahkan bagi para kultivator jiwa baru lahir yang lebih lemah. Bagaimana tepatnya itu bisa dihalangi? Jiang Xiangzhen tertawa, apalagi? Hanya berjuang sekuat tenaga. Ketulusan membuahkan hasil, terkadang, kita tetap harus mempercayainya. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan, akal manusia lebih rendah daripada akal surgawi. Si penipu guru agung kerajaan Mengliang itu, dia memang memahami sedikit esensinya. Seorang kultivator alam jiwa baru lahir yang mengintip ke surga sangatlah sulit, jadi wajar saja, masa depannya jauh lebih cerah daripada Xia Zhen. Li Chai mengangguk, sangat setuju. Jiang Xiangzhen tiba-tiba berkata, kudengar kau menerima murid perempuan yang luar biasa? Dia masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam 10 besar berikutnya. Ekspresi Li Chai tampak aneh. Jiang Xiangzhen memutar matanya, apa yang kau khawatirkan tentangku? Kelinci tidak memakan rumput di dekat liangnya. Aku hanya menyukai satu orang per gunung. Itulah prinsipku, Jiang Xiangzhen, untuk bergerak secepat angin di gunung dan berdiri kokoh seperti pohon pinus selama 1000 tahun. Wajah Li Chai berubah dingin saat ia mendesak. Lalu kenapa kau menanyakan ini? Jiang Xiangzhen tertawa, aku hanya takut dia akan mengulangi kesalahan yang sama, seorang murid yang belajar dari gurunya, jatuh cinta pada pria baik yang bernilai 1000 keping emas. Li Chai menggelengkan kepalanya, hati dao muridku bahkan lebih teguh daripada hatiku dulu. Dia tidak akan menyukai siapapun di kehidupan ini. Trik, wanita baik takut pada pelamar yang gigih, tidak akan berhasil pada muridku. Jiang Xiangzhen tertawa terbahak-bahak, kau salah. Aku takut dia akan terjerat dengan saudaraku yang baik. Li Chai mendengus tanpa henti. Jiang Xiangzhen berkata dengan nada bercanda, saudari Li, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Tapi jika kau, saudari Li, kalah, kau akan menjadi tetua kehormatan di sekte baruku di Danau Shujian. Li Chai mengangguk, baiklah. Ekspresi Jiang Xiangzhen tampak aneh. Saudari Li, kau secara pribadi telah merasakan keterampilan dan keberuntunganku dalam berjudi saat itu. Mengapa kau begitu terus terang kali ini? Li Chai tersenyum, muridku perlu mengasingkan diri selama 30 tahun. Bisakah pemuda itu berkeliaran di benua Gulu Utara selama 30 tahun? Jiang Xiangzhen mengulurkan tangan dan meraih lengan baju dewa pedang perempuan itu, kakak yang baik, tolong ampuni aku kali ini, ya. Ekspresi Li Chai tampak sedih saat ia bertanya, tidak bisakah kau menyukai satu orang saja? Jiang Xiangzhen tersenyum, kita bisa membicarakannya nanti saat saudari Li melampauku satu tingkat. Li Chai menghela napas, memotong beberapa riak dengan pedang hatinya, lalu pergi bersama Jiang Xiangzhen ke pantai Tengkorak untuk menaiki feri antar benua sekte Pima ke benua Hidung Botol. Konon, bajingan di sampingnya ini akan pergi ke suatu tempat bernama Gunung Luopo di Kabupaten Longquan, Dali, untuk mencari tempat pemujaan dengan identitas Yo Fei, seorang kultivator jiwa baru lahir. Dari nadanya, sepertinya dia bahkan tidak yakin apakah itu akan berhasil. Li Chai menoleh ke arah Jiang Xiangzhen, yang sedang berpikir keras. Saat dia tersenyum dan berbicara, dia menyebalkan. Saat dia tidak tersenyum, dia sangat serius. Sayang sekali orang seperti itu, konon, satu-satunya wanita yang tidak bisa dilepaskannya sepanjang hidupnya, adalah wanita biasa dari dunia fana, dan dia sama sekali tidak pernah menyentuhnya, hanya melihatnya menikah, punya anak, menua, rambutnya memutih, lalu meninggal dunia dengan tenang tanpa malapetaka atau kemalangan. Li Chai ragu-ragu, Jiang Xiangzhen, jika kau bertemu wanita yang sama hari ini, apakah kau masih menyukainya? Jiang Xiangzhen menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Li Chai agak bingung.
Jiang Shangzhen berkata perlahan, pertama kali kau melihat sesuatu dalam hidup, seperti seorang gadis muda yang anggun di alam liar, atau gunung dan sungai yang megah dari ketinggian, atau sosok abadi yang menjulang di atas awan ketika kau mendongak, atau matahari dan bulan yang melayang di langit ketika kau terbang tertiup angin. Semua ini adalah pemandangan yang sama sekali berbeda dari ketika kau telah melihat pemandangan serupa berkali-kali setelahnya. Bukan berarti orang atau benda yang kau lihat untuk pertama kalinya itu luar biasa indah, tetapi perasaan itu, yang membekas di hatimu, sulit dilupakan bahkan setelah ribuan tahun. Jiang Shangzhen tersenyum lagi, lalu menoleh, sama seperti saat pertama kali aku melihat Suster Li, dengan stoking sutra di tangga yang harum, memegang sepatu sutra emasnya. Li Chai berkata dengan kesal, tutup mulutmu. Jiang Shangzhen berkata lembut, Nyonya, jangan malu-malu. Hati suamimu sedang kacau.